berikut pengamalannya dan prakteknya. Karena itu bagi kita, hendaklah kita satu mendoakan beliau, semoga salawat dan salam diberikan kepada beliau. Kemudian kedua, hendaknya kita bersemangat dalam belajar, menuntut ilmu, menggali pengetahuan-pengetahuan, wahyu-wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga yang kita pelajari bisa kita amalkan dan semoga bisa menyelamatkan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, majelis kita pada Rabu malam ini insyaallah akan kita lanjutkan dalam bab akhlak dan adab di dalam Islam, dan masuk kita kepada akhlak dan adab yang pertama, yaitu kepada Allah dan Rasul-Nya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita sudah menamatkan pokok-pokok penting adab kepada Allah dan Rasul-Nya, yang kita sudah ambil tentang bagaimana kita seorang muslim hendaknya memiliki adab al-mahabbah ilallah, yaitu cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, dan menjadikan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya menjadi pokok dari semua aktivitas keimanan kita dan menjadi sandaran dari kita beragama, yaitu atas dasar cinta kepada Allah yang telah menciptakan kita, cinta ketaatan kepada Allah, dan dengan itu pula kita benci kepada kemaksiatan. Cinta ketaatan dan cinta kepada pelaku ketaatan, dan benci kepada dosa dan kemaksiatan, dan benci pula kepada pelakunya. Dan tidaklah kita cinta kepada makhluk yang lainnya melainkan di atas cintaan ini, karena itu tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan. Tidak boleh kita mendahulukan makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah. Tidak boleh ada cinta kepada makhluk di atas kemaksiatan, karena sebenarnya cinta kepada makhluk harusnya berdasar kecintaan kepada Allah. Apabila bertabrakan dengan cinta kepada Allah, maka cinta kepada Allah makhluknya. Ya, meskipun dia seorang atasan di suatu instansi, organisasi dan lain sebagainya, ataupun keluarga, anak istri yang paling kita cintai, tidak boleh bertabrakan cintanya kepada cinta kepada Allah. Harus didahulukan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, karena tidak ada kemaksiatan dalam rangka cinta kepada makhluk. Nah, kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita sebutkan juga bahwasannya rukun yang lain yang harus kita penuhi dalam rangka kecintaan ini adalah al-khauf dan roja. Karena tidak boleh kita menyembah Allah hanya dengan dasar cinta saja. Dan sudah tersesat beberapa kaum dengan kesesatan ini, dan sudah kita contohkan kemarin ya. Betapa orang-orang yang mengklaim cinta kepada Allah lalu mereka mengabaikan syariat. Hanya menyembah Allah berdasarkan cinta tanpa harap dan takut. Dan ini akan menjerumuskan manusia kepada kesesatan-kesesatan dan penyimpangan. Karena itu kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Nya menjadi pokok keimanan. Kemudian di dalam menjalaninya kita harus menggabungkan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya dengan rasa khauf dan roja, yaitu rasa takut dan rasa harap. Dan menyeimbangkannya. Ya, seolah-olah cinta kepada Allah dan Rasul-Nya suatu kepala, dan khauf dan roja adalah dua sayap yang menyeimbangkannya, sayap kanan dan sayap kirinya. Yaitu kita harus beribadah kepada Allah dengan tetap berharap ya akan kasih sayang Allah, rahmatnya, pahala darinya, dan tetap takut akan azab siksaannya.
Dan ini semua harus seimbang di dalam ibadah kita. Tidak boleh ada yang lepas atau hilang sehingga menyimpanglah kita. Dan kita sudah contohkan kaum yang tipis rasa khaufnya kepada Allah atau rasa takutnya kepada Allah akan jatuh kepada penyimpangan meremehkan dosa-dosa dengan harapan Allah akan mengampuninya. Dan ini adalah suatu istidraj. Ini adalah suatu tipu daya syaitan. Sehingga manusia lalai dalam dosa karena harapan Allah akan mengampuninya sehingga dia mati dalam keadaan dosa itu. Waliyadzubillah. Kemudian yang satu lagi, apabila lepas atau hilang darinya rasa raja, yaitu rasa harap kepada Allah dan berbaik sangka kepadanya, maka dia akan jatuh juga pada penyimpangan al-khawarij, haruriyah, yaitu orang yang suka membesar-besarkan perbuatan dosa sehingga membuat mereka memandang semua dosa bisa mengeluarkan seseorang dari lingkaran keislaman, yang akhirnya mereka mengkafirkan banyak kaum muslimin, menganggap orang-orang yang masih dalam lingkaran kaum muslimin sebagai non-muslim. Yang ujung-ujungnya mereka melakukan pemberontakan kepada pemerintah karena mereka menganggap pemerintah bukan lagi pemerintah yang Islam. Karena itu halal memberontak, halal membunuh, menumpahkan darah, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka lihat semua pelaku dosa besar sudah keluar dari Islam. Dengan apa? Karena tidak ada rojak pada mereka. Tidak ada di mereka Allah itu akan mengampuni pelaku dosa-dosa besar. Dan tidak mengeluarkan mereka dari Islam meskipun mereka melakukan dosa-dosa besar. Dan ini suatu kecacatan juga di dalam keimanan seseorang. Ya, yang harusnya itu seimbang dan berjalan sesuai dengan keterangan dan dalil dari Allah dan Rasul-Nya. Tidak sembarang mengkafirkan orang dengan persangkaan, tetapi dengan dalil yang nyata. Nah, demikianlah ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah jami'an, seorang mukmin sejati sebagaimana yang kita nukil dari Ibnu Qayyim kemarin, mukminan muwahhidan. Seorang yang mukmin sejati dia harus menyeimbangkan tiga ini, yaitu mahabbah, khauf, dan raja. Kemudian satu lagi yang diberi catatan oleh para ulama tentang penyeimbangan ini, karena dalamnya ilmu mereka dan mereka melihat ya dalil-dalil juga yang banyak tentang hal ini, para ulama mengatakan apabila kondisi manusia sedang sehat, kuat, tidak sakit ya, dalam keadaan banyak Allah beri nikmat, maka hendaklah dia mempertebal khaufnya atau mempertebal rasa takutnya daripada rasa harapnya. Dan itu lebih baik bagi mereka. Dan itulah yang lebih seimbang, gitu ya. Seimbang itu tidak berarti harus 50-50, enggak mesti. Akan melihat kondisi. Apabila kondisinya sehat, kuat, banyak rezeki, banyak nikmat, maka hendaklah yang ditebal adalah khaufnya, rasa takutnya kepada Allah, agar tidak mudah melakukan maksiat, agar tidak banyak lalai, menyia-nyiakan waktu dan lain sebagainya. Apabila dia mempertebal rasa takutnya, banyak membaca tentang ancaman-ancaman Allah, tentang siksa neraka, bagaimana bentuk siksanya, maka tentunya dia akan merasa lebih takut ya dan lebih takwa dengan demikian. Berbeda dengan seseorang yang dalam kondisi terkena musibah, sakit, berada di negeri yang tidak aman, ataupun ketika sudah mendekati ajalnya, ya. Rasulullah bersabda, la tamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi. Janganlah salah seorang kalian mati melainkan dalam keadaan dia berbaik sangka kepada Allah. Janganlah salah seorang kalian mati melainkan dia dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Apa itu baik sangka? Roja, ya. Yaitu dia berharap Allah akan terima pahala-pahalanya, Allah ampuni dosa-dosanya dengan istighfar-istighfar dia yang banyak, ya, dan itu lebih ditebalkannya daripada khaufnya ketika itu. Kenapa?
Karena ketika dia posisinya seperti itu, maka syaitan mudah menjerumuskan dia. Syaitan akan datang kepadanya untuk membatalkan seluruh amalan-amalan dia. Akan mengatakan kepada dia bahwasanya Allah telah menelantarkan kamu, lihat aja kamu sakit seperti ini. Gitu. Syaitan akan bisik-bisik sana, bisik-bisik sini, dan lain sebagainya. Membuat dia buruk sangka kepada Allah, dan akhirnya dia akan meninggalkan keimanannya atau merasa semua yang dia kerjakan sia-sia. Padahal semua yang Allah berikan kepadanya adalah untuk dirinya, kan gitu ya. Nah, karena itulah ketika orang tertimpa musibah atau dalam mendekati ajal kematiannya, maka lebih disarankan atau lebih baik baginya, yang seimbang baginya adalah mempertebal ar-roja, mempertebal rasa harap kepada Allah, berharap kasih sayang Allah, berbaik sangka dengan Allah, bahwa Allah sudah terima taubat-taubatnya, ya, bahwasannya Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan solehnya, bahwasannya Allah akan mengampuninya karena dia tetap beriman kepada Allah, ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan dia jangan sampai mati kecuali dalam keadaan Islam, dan ini adalah pokok keimanannya, gitu ya. Nah, jangan sampai syaitan malah menjerumuskannya di detik-detik ini sehingga malah kufur dia, kan gitu. Dia harus tetap berbaik sangka kepada Allah dan dengan keimanan kepada Allah. Nah, demikian ikhwan rahimankumullah. Dan ini berlaku untuk kita, berarti sekarang ini harusnya yang kita tebalkan adalah khauf, ya. Jangan sampai lengah, lalai. Apalagi dengan hadirnya alat-alat komunikasi seperti ini, ya. Yang semuanya ini menjadi jendela kebaikan atau jendela keburukan di dalam rumah kita. Ya, berapa banyak dosa yang muncul dari itu. Kalau kita tidak mempertebal khauf kita, dalam kondisi kita sekarang ini, alangkah mudahnya kita terjerumus dengan ini. Alangkah mudahnya kita membuang-buang waktu dengan ini. Karena itu bagi kita sekarang inilah lebih banyak membaca ayat-ayat tentang ancaman-ancaman neraka, hukuman-hukuman, sehingga muncul atau tebal di kita rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga menjadikan kita bertakwa, menjauhi yang diharamkan Allah. Nah, demikian ikhwatal iman rahimani rahimakumullah jami'an. Kemudian sebagaimana yang kita sudah isyaratkan di pekan lalu, pekan ini kita akan masuk poin berikutnya dari adab kepada Allah dan Rasulnya, yaitu at-tawakkal 'ala Allah. At-tawakkal 'ala Allah. Adab berikutnya itu kita hanya kepada Allah. Bertawakal hanya kepada Allah. Apa itu tawakal? Bahasa Arab tawakkala ya tawakkalu itu tamada ya'tamidu. Artinya bersandar. Tawakal artinya bersandar. Itu secara bahasa. Secara syariat artinya bertawakal kepada Allah atau bersandar kepada Allah dalam meraih semua kebaikan dan dalam rangka menghindari semua keburukan. Berpasrah diri kepada Allah dalam meraih semua kebaikan dan menghindari semua keburukan. Nah, demikian rahimani rahimullah. Dan nanti akan kita sebutkan dua rukun tawakal dan penyimpangan dalam kedua rukun itu yang sering terjadi atau yang kita didapati dalam keseharian atau di tubuh kaum muslimin. Baik, sebelumnya kita kasih pengantar bahwa penyandaran kepada Allah Azza wa Jalla ini, tawakal yang sempurna ini, tidaklah bisa kita sempurnakan di dalam hati kita, yang mana ini semua amalan-amalan hati yang sedang kita bicarakan ini, ya. Itu tidak mungkin bisa kita sempurnakan kecuali kita menyempurnakan hal-hal berikut ini. Satu, kita sempurnakan rububiyah kita kepada Allah. Apa itu rububiyah? Siapa yang pernah dengar istilah ini? Dan istilah ini tidak ada pada zaman Nabi, ya. Ini istilah baru dari para ulama untuk mendekatkan pemahaman dan bagi-bagi sehingga bisa kita kelompokkan sesuatu itu, berikut kita hindari apa yang menjadi lawannya. Siapa yang tahu apa itu rububiyah, uluhiyah dengan asma wa sifat? Nah, itu pembagian dari bab tauhid.
Ya, baik. Nah, apa itu rububiyah? Rububiyah adalah kita benar-benar menyadari tentang Allah itu adalah Rabb, pencipta alam, bumi, langit dan segala isinya, dan Allah lah yang memeliharanya. Memberi rezeki kepada semua yang ada di langit dan bumi. Mama min dabatin illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada satu makhluk pun melainkan tanggungan Allah lah rezekinya. Allah lah yang menanggung jawab rezekinya. Allah bagi sampainya rezeki kepada makhluk ciptakan itu atau makhluk yang hidup. Dan bahwasannya kebaikan ada di tangan Allah. Darinya lah semua itu berasal. Yang lainnya hanya sebab sampai saja. Dan darinya juga semua yang dipandang buruk oleh manusia berasal darinya juga. Akibat perbuatan mereka. Musibatin fil ardi wala fi anfusihim illa fi kitabim abraha. Tidak ada suatu musibah pun di bumi dan di diri kamu kecuali sudah Allah catat. Dan itu nanti akan kita sebutkan juga kaitannya dengan takdir ya. Rububiyah inilah yang menyebabkan kita merasa perlu untuk mengambil pun sebagai sandaran dalam kita. Ya, ini kaitannya dengan tawakal. Dengan mengetahui bahwa ciptakan di tangannya lah kita siap kecuali kepada Allah. Nah, ini kesempurnaan tawakal terletak pada keyakinan ini. Semakin yakin kita akan rububiyah Allah, maka akan semakin kuat tawakal kita. Dan semakin tipis kita akan rububiyah kepada Allah. Ya, para ulama mengatakan justru, ya, salah satunya adalah Ibnu Taimiyah, mengatakan justru kita akan kepada kesyirikan. Selain hilang tawakal kita, maka kurangnya, kuatnya iman kita terhadap Allah akan menyebabkan kita malah jatuh kepada kesyirikan. Ya. Nah, ikhwatul iman rahimani rahimakumullah jami'an. Nah, itulah yang menyebabkan kita harusnya bersandar hanya kepada Allah. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Katakanlah wahai Muhammad, dia Allah yang esa, satu. Allah samad dan Allah bergantung padanya segala sesuatu. Sandaran segala sesuatu. Segala sesuatu itu bertawakal kepadanya, bergantung kepadanya. Suka atau sadar ataupun tidak sadar. Kemudian ikhwatal imani rahimakumullah jami'an. Ya. Kemudian poin berikutnya yang memperkuat atau menjadikan tawakal kita sempurna kepada Allah adalah iman kepada takdir. Iman kepada takdir. Dan ini sangat melengkapi ya. Kita pasrah kepada yang Allah pilihkan untuk kita dan khiyaratullah khair. Pilihan Allah adalah pilihan yang baik untuk kita. Ya. Pasrah kepada takdir Allah akan menyempurnakan tawakal kita. Yang akan kita bawakan nanti sebagaimana burung kata Nabi yang pergi pada pagi hari kemudian pulang pada sore hari. Yang dia pasrah akan takdir yang Allah tetapkan setelah usaha yang dia lakukan. Para ulama juga mengibaratkan dengan anak bayi yang kepada ibunya. Dia pasrah kepada Allah akan apa yang ada di dalam air susu untuk memberi kebaikan pada dirinya. Pasrah kepada Allah tentang apa yang Allah berikan kepada itu yang terbaik kepada kita, itulah yang terbaik bagi kita. Wa alam ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Ketahuilah bahwasannya apa yang menimpamu atau yang menimpamu tidak akan luput darimu. Dan apa yang luput dari kamu tidak akan menimpamu. Ya, itulah dia
hakikat takdir, ya. Dan semua itu sudah dituliskan, sudah dilipat kitabnya dan tidak akan berubah. Karena itu takdir di tangan Allah Azza wa Jalla, kita akan melakukan yang terbaik untuk diri kita dan berharap itu yang sudah Allah tuliskan. Dan ini babnya takdir. Nah, demikian ikhwatal iman wa rahimakumullah jami'an, ya. Iman kepada takdir bahwasanya semua di tangan Allah dan Allah sudah menetapkan segala sesuatunya akan menyebabkan tawakal kita semakin tinggi. Bahwasanya tidak ada sesuatu yang di luar takdir Allah. Kalau kita sudah pasti dapatkan, sudah Allah tuliskan untuk kita, maka pasti akan kita dapatkan. Tidak perlu bergantung kepada makhluk, atau tidak perlu bermaksiat kepada Allah untuk mendapatkan sesuatu. Yakin saja, yang sudah Allah tuliskan pasti akan terjadi, dan yang tidak Allah tuliskan tidak akan terjadi. Jadi ngapain ngoyo, ya, ngapain ngotot, ya, gitu ya. Kerjakan saja apa yang bisa kita upayakan. Nah, demikian ikhwatal iman rahimani rahimakumullah. Dan nanti akan disebutkan, semoga sempat sebelum datangnya salat Isya. Kemudian yang terakhir yang bisa memperkuat tawakal kita adalah mengambil usaha dan sebab. Ya, mengambil usaha dan sebab. Inilah salah satu rukun yang harus terpenuhi dalam tawakal itu. Mengambil usaha dan sebab, karena kita sebagai makhluk tidak ada yang di depan mata kita, atau tidak ada dalam istilah kita sebagai makhluk kun fayakun. Kun fayakun itu hanya terjadi di sisi Allah sebagai Rabbul Alamin, fa'alul lima yurid. Dia melakukan apa yang dia kehendaki, melakukan sesukanya. Itu Allah. Fa idza qada fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Jika Allah telah menetapkan sesuatu, maka dia tinggal berfirman jadilah, maka jadilah. Tetapi ikhwatal iman rahimahullah, di sisi kita, di sisi manusia, itu semuanya terjadi dengan sebab akibat. Allah hukum alam yang berjalan untuk kita itu dengan sebab akibat. Jika mau kenyang, nggak bisa kalau Allah kun fayakun katanya, nggak bisa kayak gitu. Itu Allah. Kita jangan kayak gitu. Keyakinan kita dari makhluk ada sebab. Kita harus cari makanan maksudnya. Kita harus menggerakkan tangan untuk menyuapkan makanan itu ke mulut, atau bagaimana caranya supaya masuk ke perut, kan gitu ya, dan lain sebagainya. Harus ada sebab. Dan Ibnu Taimiyah salah satunya mengatakan, ya, kecacatan dalam mencari usaha dan sebab itu kecacatan akal dari manusia. Karena segala sesuatu di mata kita atau makhluk itu harus ada usaha dan sebab. Dan inilah yang membuat tawakal sempurna, karena rukun tawakal adalah satu, sandar kepada Allah, kemudian dengan mencari sebab dan usaha. Nah, demikian ikhwatal iman rahimani rahimakumullah jami'an, ya. Nah, dari sini kita akan bahas tentang dua rukun tersebut sebelum kita masuk kepada buah dari bertawakal. Para ulama mengatakan, ya, dengan penjelasan tadi, apa tadi? Rububiyah Allah, iman kepada takdir, kemudian segala sesuatu itu terjadi dengan sebab akibat, maka dari situ kita bisa menetapkan untuk tawakal ini ada dua rukunnya, ya. Satu, yaitu kita harus menempuh dan melakukan sebab untuk kebaikan diri kita, itu berusaha. Apa itu? Hanya di tengah kaum muslimin menempuh usaha atau sebab ikhtiar, ya. Oh, ikhtiar. Ikhtiar itu sebenarnya bahasa Arabnya pilihan, ya. Ya, kita kan bisa milih yang baik untuk kita. Kemudian kedua, rukun tawakal adalah kita bersandar hanya kepada Allah untuk hasil yang akan kita dapatkan. Kita bersandar dan pasrah kepada Allah untuk hasil yang kita dapatkan dari usaha itu. Nah, demikian rukun yang harusnya, dan itu sesuai dengan apa yang Allah pikirkan kepada kita. Setelah kita usaha,
dan itu hasilnya, dan itulah hasil yang sudah Allah takdirkan. Sehingga kita lebih lapang ya hati kita dengan hasil yang kita terima. Kemudian sikap yang keliru tawakal ya, yaitu menghilangkan salah satu rukun dari ini ataupun dua-duanya. Apa itu? Satu, tidak melakukan sebab. Dan inilah cacat dalam akal kata Ibnu Taimiyah ya. Ya, yang dipahami sebagian orang dengan pasrah yaitu tidak melakukan usaha, itu adalah sesuatu cacat dalam akal. Karena manusia itu harus dengan sebab akibat. Tidak ada kun fayakun untuk manusia, itu Allah ya. Baik. Nah, demikianlah yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau senantiasa perang dengan baju besi. Tidak pernah perang dengan apa ya? Dengan modal nekat, enggak pernah. Beliau senantiasa perang dengan taktik dan siasahnya. Politik perang. Ya, beliau juga berperang itu datangnya duluan ke tempat yang sudah dijalankan. Berbaris duluan dan mengambil oase yang paling jauh agar kaum musyrikin kehausan. Diambil yang paling jauh sumurnya, oase sumur di padang pasir, supaya apa? Kaum muslimin datang nggak bisa minum, datang langsung baris langsung perang, atau mendirikan kemah di tempat yang tidak ada airnya, dan lain sebagainya dari usaha-usaha Rasulullah SAW menggali parit, Khandaq, perang Khandaq kan gitu ya. Persia, ketika kita udah dikepung, kita kalah jumlah, maka apa? Pakai parit bisa lompati kuda. Kalau kuda masuk berarti kudanya nyemplung, nggak bisa naik lagi. Nah, itu teknik dari Persia yang diadopsi oleh Rasulullah. Dan ini taktik perangnya juga. Lihat, semuanya pakai usaha, nggak ada yang nekat. Dan Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Dan lain-lain sebagainya ya. Jadi nekat itu atau pasrah atau tawakal tanpa usaha itu kurang akal. Ya, dan Rasulullah ajarkan apa? Lau annakum kuntum tawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqtum kama yarzuqu thair yaghdu himason wa taruhu bitanan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmizi? Seandainya kalian tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan mendapatkan rezeki sebagaimana burung mendapat rezeki. Burung itu pergi pagi dalam keadaan perutnya kosong, dan dia pulang sore hari dalam keadaan perutnya sudah isinya penuh. Nah, demikian ikhwatal iman rahimani rahimakumullah jami'an. Jadi Rasulullah SAW mengibaratkan tawakal itu dengan burung yang pagi hari. Nah, perhatikan, dia pergi ya. Dia berusaha cari rezekinya dan dia tidak tahu di mana ada biji-biji atau serangga dan lain sebagainya. Bisa jadi yang pohon yang dia datangi hari ini ada biji-bijiannya atau serangganya, besok pun udah nggak ada lagi kan gitu ya. Tetapi burung itu tetap tawakal aja. Dia cari sebab, jika tidak ada di situ dia pindah ke yang lainnya. Yang penting dia melakukan usahanya, kemudian hasilnya dia serahkan kepada Allah. Semana yang Allah arahkan dia pada hari itu untuk memperoleh rezekinya, itulah yang dia tempuh. Dan apa kata Nabi? Seandainya dia betul-betul tawakal kepada Allah, maka burung itu pulang sore hari dalam keadaan sudah kenyang. Padahal dia nggak tahu di mana letak rezeki yang sudah Allah siapkan untuknya. Ya. Nah, di sini ada poin penting yang kita ambil. Satu, burung itu berusaha cari sarangnya, kan gitu ya. Tidak malas-malasan di rumahnya saja dan menganggap nanti akan datang sendiri, atau kalau Allah bilang ada rezekiku nanti akan datang mendatangiku, enggak gitu. Prinsipnya harus keluar ya. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi. Jika sudah selesai kalian ngerjain salat, fantashiru fil ardi. Menyebarlah, akanlah kalian di muka bumi. Ya. Wa bataghu min fadlillah, dan carilah karunia-karunia Allah. Kemudian yang kedua, burung itu tidak stres jangkar
karena terlalu banyak overthinking. Oh, ini bahasa apa pula? Bahasa, ya kan? Tidak stres disangkarnya karena overthinking. Apa itu maksudnya? Burung nggak usah banyak perencanaan. Kalau mau rencana ya rencana ada. Tadi kita sudah sebutkan ya. Perang itu ada siasat taktiknya. Istiqdat itu ada. Islam itu persiapan dan sebagainya. Kita mau haji, fatazawadu kata Allah, pakai bekal kan gitu ya. Enggak, aku mau haji nih. Haji kan perintah Allah. Pergi aja gitu. Jangan gitu. Fatazawadu. Kalian berbekal kan gitu. Nah, manusia itu pakai apa juga, pakai persiapan juga, tapi tidak overthinking, tidak berlebihan dalam persiapan sehingga takut untuk bertindak. Nah, sehingga stres kan gitu ya. Nah, gitu. Karena itu apa? Cukup sebagaimana yang bisa kita maksimalkan, kemudian sudah usaha saja. Nanti hasil kita serahkan kepada Allah. Dan itulah tawakalnya si burung tadi ini. Dan itu dia optimis, ya. Optimis. Sudah apa tadi? Sudah usaha, yang penting usaha. Kemudian lakukan persiapan yang dia mampu persiapkan, kemudian optimis terhadap hasil yang akan dia peroleh. Nah, itu dia tawakal yang benar, tawakalnya burung, ya. Baik. Kemudian saya tambahkan satu lagi di sini. Satu lagi yang harus kita teladan dari burung adalah burung itu kerjanya, burung itu cari nafkahnya cuma di siang hari. Pada jam kerja yang normal. Burung kerjanya jam berapa sampai jam berapa? Burung itu kicau-kicau pagi-pagi nggak cari makan dia kayaknya ya, nyanyi gitu. Sampai jam berapa kira-kira dia diem, habis itu dia baru nyari apa? Nyari buah, nyari biji, nyari serangga. Jam berapa kira-kira? Kemudian jam 8 ya, kayak kita sama berarti. Kemudian pulang. Nah, burung pulang jam berapa? Sore ya, sama kayak kita berarti. Oke, berarti dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwasannya cari rezeki itu cukup pada jam kerja yang normal. Tidak perlu overtime, tidak perlu cari part time, tidak perlu extra time, tidak perlu all time, enggak perlu. Karena nanti banyak hak yang bisa kita, yang akan terlantar dengan demikian di sana. Hak diri sendiri terutama. Kan kita setelah cinta kepada Allah dan Rasul kan cinta kepada diri sendiri sebenarnya. Ya, itu penting ya. Jangan sampai orang lain lebih kita cintai daripada diri kita. Enggak benar itu. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Kamu dulu jaga diri kamu dari neraka, baru kemudian ahlikum kepada keluarga. Jangan kita tenggelam, orang lain selamat. Itu nggak boleh dalam Islam. Dan ini standar internasional juga ini. Standar keselamatan internasional. Siapa yang pernah naik pesawat? Naik pesawat itu kalau tekanan udaranya berkurang, lalu masker oksigen keluar, yang diselamatkan diri kamu sendiri, baru anak kamu. Kenapa? Karena nggak mungkin kamu bisa nyelamatin anak kamu kalau kamu nggak selamat. Ini standar keselamatan internasional ini ya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Kalian dulu selamatkan dirimu. Jangan ada seorang ayah-ayah di sini mengatakan, dan ini sempat tercucap kepada saya dan saya sangat ngenes ya dengar ucapan ini. Biar anakku aja lah yang sekolahkan baik-baik. Aku biar aja cari nafkah kayak gini katanya gitu. Biar anakku aja yang belajar, dia hafal Quran, dia jadi orang yang soleh. Loh, ini menyelamatkan anak tapi mencelakakan diri sendiri. Nggak gitu konsepnya. Konsepnya selamatkan dia dulu, baru orang lain. Kalau dia nggak bisa selamatkan dirinya nanti, dan itu adalah kecacatan ya, dia harus cintai dirinya sendiri baru cintai orang lain. Dan ini harusnya nggak bertentangan, nggak seperti itu. Bisa dua-dua bisa kan gitu. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Nggak mesti udahlah anakku aja ya. Aku nih udahlah, udah tua gini. Jangan. Para sahabat nggak gitu. Para sahabat apa? Mereka menuntut ilmu benar-benar. Umar aja gantian menuntut ilmunya. Sekelas Umar bin Khattab. Nomor 2, orang nomor 2 ya. Nomor 2 itu nuntut ilmunya nggak tiap hari teman-teman. Gantian sama tetangganya. Pernah dengar hadisnya kan? Gantian sama tetangganya mengembalakan kambing. Lalu kalau pada hari ini Umar datang ke sisi Nabi, kambingnya digembalakan sama tetangga. Besok Umar yang tukang gembala kambing, tetangganya yang belajar sama Nabi. Kelang-kelang belajarnya. Tuh, ya. Tapi tetap dianya belajar, dia beriman belajar.
Udahlah, aku gembalakan kambing aja, anakku aja tuh Abdullah bin ngapa? Ibnu Umar kan anaknya Umar ya, yang belajar nggak gitu konsepnya ya. Dia harus menyelamatkan dirinya. Baik, kok sampai situ kita tadi? Sampai mana tadi? Sampai kerja itu nggak perlu extra time, pada part time-nya lagi. Ini mencelakakan diri sendiri teman-teman. Ini cukup kerja seperti burung. Kalau memang kerjanya malam, oke, pada jam kerja yang normal saja. Memang kerjanya jamnya malam misalnya kan gitu ya. Tapi dengan jam kerja seperti ini tidak perlu menghabiskan seluruh waktu untuk bekerja, untuk mencari penghidupan. Karena macam manapun yang kita usahakan, apa tadi? Takdirnya sudah Allah tetapkan segitu, ya dapatnya segitu. Nggak perlu sampai melalaikan semua hak-hak, tidak sempat mengurusi diri sendiri, istri, anak, orang berbakti sama orang tua, itu yang paling penting tuh, pintu surga yang paling tengah tuh, yang paling dekat. Sampai orang tua nggak pernah lagi, apalagi Al-Quran nggak pernah dibaca lagi. Tetangga lagi punya hak, tahu punya hak, banyak hak yang harus kita tunaikan. Fa'atu dzi hak tahu kata Nabi. Berikanlah semua yang memiliki hak terhadap dirimu haknya. Kapan kita tuh itu kalau kita kerja terus? Nggak mungkin gitu kan gitu. Nah, tawakal ini adalah salah satunya adalah kayak burung. Udah jam kerja aja. Nggak usah forsir. Setelah itu hasilnya kita pasrahkan sama Allah. Nah, itu dia. Tidak perlu sampai menghabiskan seluruh waktu untuk cari nafkah. Hasilnya pasrahkan sama Allah. Tidak perlu sampai seluruh waktu hanya untuk cari nafkah saja. Nah, demikian karena banyak hak yang harus kita penuhi, apalagi kita laki-laki. Banyak banget haknya yang harus kita penuhi. Enggak cuman cari nafkah saja. Apa haknya Al-Qur'an? Apa haknya Al-Qur'an? Baca. Setelah dibaca diapain? Dipahami. Masa baca kayak baca mantra enggak paham artinya apa? Setelah dipaham, artinya apa? Akan menimbulkan gejolak jiwa. Akan menimbulkan, Al-Quran itu kalau masuk ke dalam hati akan mengguncang hati. Ya. Umar bin Khattab masuk Islam karena apa? Al-Quran. Karena paham Al-Quran. Ya. Dan ketika itu orang kafir menghalangi orang-orang sekitar Makkah untuk mendengarkan Al-Quran karena tahu ketika Al-Quran itu sudah masuk ke dalam hati, dia akan mengguncangkan keimanan seorang hamba. Firman Allah yang Allah ucapkan, apalagi firman dari Allah Rabbul Alamin, akan langsung masuk ke dalam hati dan akan membuat pengaruh di dalam hati. Apa kata orang-orang kafir? Faqala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Jangan kalian dengerin Quran ini. Walghaw fihi, dan kalian buat suara gaduh supaya kalian bisa mengalahkan katanya. Jadi dulu ada orang baca Quran dulu, orang itu sengaja nyanyi-nyanyi. Wa antum samidun kata Allah dalam Al-Qur'an. Kalian kalau dibacaan Quran itu kalian nyanyi-nyanyi. Ya, surat yang pertama surat Fussilat, surat yang kedua surat An-Najm. Kalian nyanyi-nyanyi kata Allah kan gitu ya. Apa tujuan mereka seperti itu? Supaya mengalahkan suara Al-Qur'an, supaya orang jangan dengar. Kalian jangan dengerin itu. Nah, gitu. Ada teknik lama ya. Jika ada orang mengucapkan kebenaran, apa kata orang-orang yang menghalangi? Jangan kalian dengerin. Nah, kan gitu ya. Jangan kalian dengerin Wahabi itu. Gitu, ya kan? Jangan dengerin. Kenapa? Kalau didengar, dia akan paham itu kebenaran, dia akan ikuti. Al-Quran itu kalau udah kita baca dan kita paham artinya, dia akan menggetarkan seluruh hati dan kita akan tergerak untuk beramal. Itu gunanya Al-Quran itu. Kenapa dibaca terus? Kenapa dibaca berulang-ulang? Karena dia harusnya apa? Menggerakkan seluruh jiwa raga kita. Kalau kita sudah paham apa arti. Nah, demikian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, dan Al-Quran dah hak untuk dibaca, harus punya waktu khusus baca Al-Quran, menghayatinya, mengulanginya pun. Kalau bisa khatam, ulang lagi. Dan 3 bulan lagi kita sudah masuk bulan Ramadan ya. Bisa pemanasan dari sekarang. Kan gitu ya. Nanti cita-citanya aja khatam Quran bulan Ramadan kan gitu ya. Kita tahu bulan sibuk juga sama aja nggak jadi. Nah, kalau mau pemanasan sekarang sehingga bisa khatam Al-Quran pada bulan Ramadan. Ingat, khatamnya paham artinya. Nah, usahakan khatamnya dengan paham artinya.
Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita sebenarnya akan melanjutkan dengan buah dari bertawakal kepada Allah. Setelah kita mukadimah tadi, itu semuanya mukadimah, kita akan bacakan buah dari bertawakal, ayat-ayat di hadis yang berkaitan dengannya. Akan tetapi waktu kita sudah habis, ya, waktu Isya satu lagi. Baik, ada yang mau ditanyakan, silakan. Baik, pembahasan yang kemarin atau pembahasan kita hari ini? Karena kemarin kita selalu selesai pada salat Isya dan tidak sempat pertanyaannya. Nggak ada? Bagus, Masya Allah. Paham, semoga bisa kita amalkan. Kita lanjut pada Isya, Bang. Oke. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Seperti biasa kajian kita maghrib sampai Isya aja ya. Kita Isya selesai. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pekan depan. Ya, salah satu poin yang akan memperkuat kita juga nanti dalam bab ini yang tadi sudah saya sampaikan adalah hadis yang di sana Rasulullah bersabda, "Wala yahmilannakum istibta'ur rizqi ala an tatlubuhu bi maksiatillah." Ya, nanti kita akan hadis, jangan sampai kalian menganggap rezeki kalian itu lambat datangnya membuat kalian bermaksiat kepada Allah, ya. Dan ini hadis sahih ya. Nah, dalam kitab Sahihul Jami, salah satu penggalan dari hadis yang panjang yang kita sebutkan tadi, salah satunya Nabi mengatakan bukan hanya sekedar dapat atau enggak dapat. Mungkin saja kita berpendapat bisa kita lebih cepat kan ngumpul duitnya kan gitu ya, menganggap bisa lebih cepat datangnya rezeki dengan usaha atau apa ya, atau meninggalkan hak-hak yang lainnya. Ya padahal apa kata Nabi? Jangan sampai kalian setelah usaha itu menganggap rezeki kalian lambat datang. Kalau kalian bermaksiat kepada Allah, melanggar larangan dan meninggalkan kewajiban karena menganggap rezeki kalian lambat datangnya dan kalian harus porsir supaya lebih cepat. Nah, itu boleh. Itu yang tidak boleh dilakukan ya. Porsir sehingga meninggalkan kewajiban dan melaksanakan atau mengerjakan kemaksiatan hanya untuk mencari rezeki itu tidak boleh. Dan ada hadisnya nanti insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya insya Allah ta'ala tentang buah bertawakal kepada Allah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah tim. Yuk berinfak untuk dakwah dan pendidikan Islam. Barakallahu fikum.